Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti di channel Education Book and Hobby. Kali ini saya akan memperkenalkan buku saya yang ke-56, yaitu Merdeka Belajar dan Implementasinya. Merdeka Guru Siswa, Merdeka Dosen Mahasiswa, Semua Bahagia. Penulisnya adalah saya dan penerbitnya adalah Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia. Merdeka Belajar dan Implementasinya. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan. Merdeka Belajar juga berarti memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa anak untuk mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Nah, buku ini secara apik mengupas tuntas konsep Merdeka Belajar beserta implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tercipta kondisi yang merdeka di antara guru dan siswa, sehingga dosen dan mahasiswa pada akhirnya kegiatan belajar mengajar pun menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi semua pihak. Nah, ini adalah daftar isinya. Di bab 1 ini terdiri ada 7 bab ya. Yang pertama Merdeka Belajar, kemudian bab 2 Guru dan Siswa Merdeka Belajar, kemudian yang bab 3 Model Pembelajaran Inovatif dalam Merdeka Belajar. Kemudian di bab 4 itu ada implementasi Merdeka Belajar. Bab 5, Merdeka Belajar dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian di bab 6 ada Kampus Merdeka Belajar, dan bab 7, Kurikulum Paradigma Baru tahun 2022. Ini bab satunya. Ada quote di sini dari Pak Nadiem Makarim. Kemudian, apa itu Merdeka Belajar? Kebebasan guru, kemudian makna konsep Merdeka Belajar, esensi Merdeka Belajar, kunci dan prinsip Merdeka Belajar, kesamaan Merdeka Belajar di Indonesia dengan Finlandia, kemudian konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0, kemudian mengapa kita alasannya memilih Merdeka Belajar, mengapa konsep Merdeka Belajar relevan dengan Pendidikan 4.0, kemudian infrastruktur kurikulum Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0, kemudian apa tujuan Merdeka Belajar, manfaatnya Merdeka Belajar untuk guru, kemudian sekolah penggerak dan guru penggerak, kurikulum sekolah penggerak PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian tentang guru penggerak itu apa, siapa guru penggerak, kemudian profil pelajar Pancasila, tujuan program guru penggerak, perannya, kemudian mendorong peningkatan prestasi akademik, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa konsep Merdeka Belajar begitu penting untuk diterapkan? Nah, ini ada di bab 1. Kemudian kelemahannya apa? Sejak kapan revolusi Merdeka Belajar diterapkan di Indonesia? Ini kemudian 6 dukungan Kemendikbudristek dalam program SMK Pusat Keunggulan. Jadi ini juga dibahas Merdeka Belajar dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, di bab 2 ada guru dan siswa Merdeka Belajar. Ada apa ini isinya yang ada di bab 2, yaitu guru Merdeka Belajar, kemudian siswa Merdeka Belajar, tujuan guru dan siswa Merdeka Belajar, kemudian pembelajaran merdeka via daring di masa pandemi. Nah, lumayan banyak ya. Ini sampai 216 halaman. Ini tadi sudah di bab 2. Nih, ujian berbasis zonasi, portofolio kemajuan belajar, siapakah sekolah dan guru, kemudian tantangan dalam Merdeka Belajar, itu apa saja, kemudian ada lagi bagaimana menyediakan guru-guru kompeten yang dapat memberikan kemerdekaan belajar. Di bab 2 selanjutnya adalah bagaimana menyediakan guru-guru kompeten yang dapat memberikan kemerdekaan belajar, solusi bagi guru Merdeka Belajar, kemudian kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar itu apa saja.
Itu di bab 2. Sekarang di bab 3 itu model pembelajaran inovatif dalam Merdeka Belajar. Nah, nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa mengetahui di bab 3 ini model-model pembelajaran inovatif apa saja di dalam Merdeka Belajar. Ada pembelajaran blended learning, kemudian ada LMS, Learning Management System, kemudian nah ini berikut contoh-contohnya, ada STEAM. Setelah STEAM diulas di sini ya STEAM-nya, baik implementasinya juga. Kemudian di bab 4 implementasi Merdeka Belajar. Implementasi Merdeka Belajar isinya yaitu bagaimana implementasinya di sekolah dasar, kemudian media pembelajaran yang cocok dalam Merdeka Belajar itu apa saja, terus strategi utama untuk pelaksanaan sistem Merdeka Belajar itu apa, kemudian contoh RPP-nya seperti apa, nih dijelaskan juga di sini, dipaparkan seperti apa RPP dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya. Kemudian mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh dalam Merdeka Belajar. Ini isi di bab ini ya, Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Nah, sekarang di bab 5, Merdeka Belajar dalam PAUD atau pendidikan anak usia dini. Merdeka Belajar di PAUD itu apa? Kemudian esensi Merdeka Belajar di PAUD itu apa? Konsep Merdeka Belajar di PAUD, Merdeka Belajar di masa pandemi PAUD, kemudian pembelajaran daring, metode pembelajaran di masa pandemi, ya. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa? Peran guru di PAUD, sinergi dengan orang tua, contoh pembelajaran Merdeka Belajar di PAUD, kemudian tantangan Merdeka Belajar di PAUD juga ya, kemudian hambatan dan dalam penerapannya, lalu kolaborasi antara pihak orang tua dan pihak sekolah, kemudian inti Merdeka Belajar itu apa. Nah, di bab 6 ada kampus Merdeka Belajar. Landasan hukum Merdeka Belajar itu apa? Apa saja? Kemudian apa itu kampus merdeka? Tujuan penerapan kampus merdeka, 4 kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makarim. Kemudian kurikulum dalam kampus merdeka, tujuan dan manfaat kurikulum kampus merdeka, persyaratan bagi mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa. Kemudian 8 kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar kampus merdeka itu apa saja dijelaskan di sini. Jadi buku yang ke-56 ini secara umum ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan kampus merdeka itu apa saja. Nah, di bab 7 kurikulum paradigma baru tahun 2022 ini dibahas tentang kurikulumnya. Apa itu kurikulum? Kurikulum 2022, kemudian karakteristiknya seperti apa, elemennya, apa saja perubahan pada kurikulum 2022, apa saja yang menarik dari kurikulum ini. Kemudian di sini juga dipaparkan, juga dijelaskan di karakteristik kurikulum di setiap jenjang sekolah dari PAUD sampai dengan SLB ya, ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Nah, bagaimana struktur kurikulum 2022? Ini strukturnya, contoh struktur SMP seperti ini. Kemudian penyederhanaan dalam kurikulum 2022. Apakah diharuskan menggunakan kurikulum 2022? Bagaimana penerapannya kurikulum 2022 ini? Tujuannya apa? 7 tema. Kemudian tujuan uji coba kurikulum, apa peran penting guru dalam uji coba kurikulum 2022. Nah, ini adalah isi dari buku saya yang berjudul Merdeka Belajar dan Implementasinya. Buku ini telah tersedia di Gramedia dan toko-toko online di seluruh Indonesia jika Anda, Bapak Ibu, teman-teman berminat untuk membelinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti adalah buku saya yang Merdeka Belajar juga, Merdeka Belajar PAUD yang ke-57, insya Allah akan saya tayangkan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.